down, yeah. I've been feeling so down, yeah. Can you tell me why? Can you tell me why? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Naila Fatimatu Zahra. Saya dari program studi administrasi bisnis. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai tentang business environment atau lingkungan bisnis. Pertama-tama, mari kita bahas dulu tentang pengertian lingkungan bisnis. Jadi, apa sih lingkungan bisnis itu? Nah, di sini, menurut Madhu Rajaf dalam bukunya Pengantar Bisnis, menuturkan bahwa keberhasilan suatu bisnis pada umumnya bergantung pada lingkungan bisnis. Dengan kata lain, lingkungan bisnis adalah faktor dasar bagi keberhasilan dan kesuksesan sebuah bisnis. Tanpa adanya lingkungan bisnis yang stabil, maka bisa dijamin sebuah bisnis tersebut akan mengalami sebuah kemunduran bahkan kegagalan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa lingkungan bisnis adalah segala sesuatu yang mempengaruhi aktivitas bisnis dalam suatu organisasi yang menjadi faktor dasar bagi keberhasilan dan kesuksesan sebuah bisnis. Baik, selanjutnya mari kita bahas tentang komponen-komponen lingkungan bisnis. Nah, lingkungan bisnis juga dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian menurut sebagian pakar ekonom, yaitu komponen internal lingkungan bisnis dan komponen eksternal lingkungan bisnis. Yang pertama, mari kita bahas tentang komponen internal lingkungan bisnis. Mari kita bahas satu persatu. Di sini yang pertama ada man atau tenaga kerja. Meskipun sudah banyak digunakan mesin-mesin, tetapi faktor manusia tetap berperan di dalamnya. Yang kedua, money atau modal. Uang atau modal usaha, yaitu sejumlah uang atau barang yang dibeli dengan uang tersebut untuk membuat produk yang lain. Yang ketiga, material atau bahan baku. Material ini sangat berpengaruh sekali terhadap kelancaran proses produksi, sebab merupakan faktor pendukung utama dalam proses produksi. Yang keempat ada mesin atau perlengkapan dan peralatan produksi. Sebuah perusahaan tidak akan berdiri tanpa ditopang oleh peralatan dan perlengkapan yang dapat memproduksi barang dan jasa yang berfungsi sebagai output dari sebuah perusahaan. Yang terakhir, yang kelima ada method atau cara kerja. Di dalam metode ini ialah pelaksanaan manajemen dalam perusahaan atau pengelolaan perusahaan. Jadi, di dalam perusahaan, faktor-faktor internal tersebut diproses agar menjadi barang atau jasa yang akan ditunjukkan untuk memuaskan kebutuhan konsumen sekaligus dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan. Selanjutnya, mari kita bahas komponen yang kedua, yaitu komponen eksternal lingkungan bisnis. Faktor-faktor eksternal terbagi menjadi dua, yaitu lingkungan mikro dan lingkungan makro. Di sini yang pertama ada lingkungan mikro. Lingkungan mikro ini meliputi pemerintah, pemegang saham atau shareholders, kreditor, pesaing, publik, perantara, pemasok, dan konsumen. Selain lingkungan mikro, lingkungan eksternal lainnya juga dipengaruhi oleh lingkungan makro yang meliputi lingkungan ekonomi, lingkungan teknologi, lingkungan politik hukum, lingkungan sosial kultur, lingkungan global, dan lingkungan bisnis teknologi dan informasi. Nah teman-teman, jadi itulah komponen-komponen lingkungan bisnis. Baik, selanjutnya mari kita bahas sikap pebisnis dalam menyikapi lingkungan bisnis yang semakin dinamis. Perubahan dinamis ialah di mana angka perubahan lingkungan cepat. Setiap perusahaan biasanya mengalami perubahan dinamis tersebut. Pengamatan terhadap perubahan dan kompleksitas lingkungan membuat para manajer dapat memanfaatkan lingkungan yang berubah dengan 3 langkah, yaitu yang pertama, pengamatan lingkungan. Pengamatan lingkungan adalah penelitian lingkungan terhadap kejadian atau masalah penting yang mungkin dapat mempengaruhi suatu organisasi. Yang kedua, menerjemahkan faktor-faktor lingkungan. Biasanya, manajer menerjemahkan kejadian dan masalah sebagai ancaman atau kesempatan. Terakhir, yang ketiga, yaitu menghadapi ancaman dan kesempatan. Dari berbekal informasi yang dirangkum, maka manajer dapat mengambil tindakan untuk mengurangi dampak dari ancaman dan menggunakan kesempatan untuk meningkatkan keuntungan. Nah, jadi itulah pembahasan dari saya tentang business environment atau lingkungan bisnis. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.